Berawal dari seorang wanita, yang dikejar oleh dua orang pria, dengan membawa senjata, namun wanita itu berhasil ditangkap, dengan dipukul kepalanya menggunakan gagang senapan dan ia pun pingsan. Singkat waktu dan wanita itu sudah diikat di tiang rumah yang menggunakan kayu, dan ditutup matanya dan sudah ada beberapa orang-orang yang sudah berkumpul di sana, dan ada seseorang wanita yang sedang menyiapkan sebuah ritual, dan di sekeliling mereka banyak bangkai hewan, yang digantung di ruang bawah tanah tersebut, hingga akhirnya wanita itu tersadar dan melihat seorang laki-laki itu ternyata ayahnya sendiri, dan ternyata ayahnya lah dalang di balik semua itu, dan sang ayah menyiramkan bensin ke anaknya sendiri, untuk dibakar. Karena anaknya kini sudah dirasuki iblis yang sangat jahat, dan benar saja tiba-tiba suara gadis itu berubah menyeramkan, dan mengatakan ia akan merobek jiwamu, karena ayah tidak tega dengan terbakarnya sang anak lalu ia menembak kepalanya agar menyudahi penderitaan pada anaknya. Singkat waktu, terlihat sebuah mobil jeep yang berhenti di sebuah rumah kosong, dan berpenumpang anak muda-mudi berpasangan, mereka yang berniat menginap di rumah itu. Yang terdiri dari 2 orang lelaki dan 3 orang perempuan, mereka yang berniat menyembuhkan Mia yang menjadi ketergantungan obat narkoboy, yang hampir merenggut nyawa Mia karena overdosis. Singkat waktu, malam pun tiba, Mia yang mendadak teriak-teriak ingin pulang. Karena ia tidak tahan dengan bau busuk yang ada di rumah itu, tetapi teman-temannya tidak mencium bau tersebut, dan mereka berusaha menenangkan Mia. Tiba-tiba anjing yang dibawa oleh David mencium bau busuk yang menyengat dari balik karpet, dan anjing itu menggaruk-garuk karpet yang menutupi lantai yang terbuat dari kayu, dan David pun membuka karpet itu dan menemukan pintu yang menuju lantai bawah tanah. Lalu David dan Eric membuka pintu tersebut dan masuk ke ruangan bawah tanah, dan tercium bau busuk yang menyengat, dan mereka pun turun ke bawah, mereka pun menemukan bangkai kucing yang digantung di bawah lantai yang sudah membusuk. Dan juga mereka menemukan sebuah buku yang dibalut dengan kantong kresek hutan dan diikat menggunakan kawat. Kemudian Eric yang kepo ia pun membawa buku itu naik ke atas dan berniat untuk menyelidiki isi dari buku tersebut. Eric yang penasaran dengan buku itu, Eric pun membuka buku tersebut, yang ternyata sampul buku tersebut terbuat dari kulit manusia. Eric pun membuka satu persatu buku itu terdapat sebuah gambar iblis yang sudah dicoret-coret. Lalu Eric menemukan sebuah tulisan yang sudah dihilangkan. Eric yang penasaran dengan kalimat itu, lalu Eric memberikan kertas kosong di atas tulisan tersebut dengan nyoret-nyoret tulisan tersebut. Setelah tulisan itu timbul Eric pun dengan refleks mengeja kata-kata itu, yang ternyata tulisan itu sebuah mantra untuk membangkitkan iblis yang sangat jahat. Kemudian adegan berpindah terlihat Mia yang berada di halaman rumah tua itu. Kemudian ia memuntahkan cairan dari dalam perutnya, dan tanpa sengaja ia melihat sosok iblis yang menyerupai dirinya, yang berada di samping pohon-pohon kering. Lalu Mia pun berlari dan masuk ke dalam rumah tua itu, dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi pada dirinya. Lalu Mia yang ketakutan mengajak yang lain untuk pulang, namun mereka menganggap Mia sedang berhalusinasi, karena efek kecanduan narkoboinya. Mia yang merasa tempat itu tidak beres dan angker memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Mia yang mengajak temennya tidak ada yang mau akhirnya Mia kabur dan membawa sebuah mobil, namun di tengah perjalanan Mia dihadang oleh sesosok iblis. Lalu Mia yang mengalami insiden kecelakaan, yang dimana mobil yang dikendarai Mia terjun bebas ke sungai. Bukan hanya di situ saja, Mia pun dikagetkan dengan sosok iblis yang keluar dari dalam sungai. Mia yang ketakutan pun mencoba berlari namun, Mia yang mencoba berlari ia terjebak di sebuah akar pohon yang melilit tubuhnya. Iblis itu yang sudah berada di depannya mengeluarkan gumpalan cairan hitam dari mulutnya, lalu masuk ke tubuh Mia melalui organ intimnya. Hal tersebut membuat Mia kesakitan dan membuat Mia berteriak histeris. Adegan pun berganti. Terlihat Olivia dan David menemukan Mia yang terduduk lemas di bawah pohon di dalam hutan. Kemudian Mia dibawa ke dalam rumah tua itu. Lalu Mia menceritakan bahwa makhluk itu sudah mengikuti kita sampai ke dalam rumah, tetapi mereka semua tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mia, dan masih menganggap Mia halusinasi. Di sisi lain, Eric yang masih menyelidiki dan mencermati apa isi dari buku itu, dan mengaitkan kejadian yang dialami oleh Mia, kemudian Mia yang berdiam diri di kamarnya, David yang khawatir ia pun mendobrak kamar Mia, dan terlihat Mia sedang mandi.
Namun aneh sekali Mia ternyata mandi menggunakan air panas dan membuat kulit Mia melepuh. Eric yang melihat kejadian itu lalu ia mencocokkan kejadian Mia dengan buku tersebut. Ternyata benar gambar yang ada di buku itu, ada orang yang menyiram dirinya dengan air panas. Kemudian mereka berkumpul dan membahas kejadian yang dialami oleh Mia. Tiba-tiba Mia yang sudah dirasuki oleh iblis keluar dari kamar dan membawa senapan, lalu menembak David. Untung saja David tidak tewas. Lalu Mia pun terjatuh. Lalu Olivia mengambil senjata yang dijatuhkan oleh Mia. Akan tetapi tangan Olivia dicegat oleh Mia, lalu Olivia yang ditindihi oleh Mia, lalu memuntahkan cairan ke mulut Olivia. Eric yang berada di belakang Mia lalu ia menarik tubuhnya ke dalam ruang bawah tanah. Lalu Olivia yang akan membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Olivia yang merasakan aneh pada dirinya. Lalu Eric yang khawatir dengan Olivia ia pun menyusul Olivia ke kamar mandi. Namun Eric justru melihat Olivia yang sedang merobek mulutnya sendiri dengan menggunakan pisau. Eric yang kaget dan shock pun terjatuh dan langsung diserang oleh Olivia. Eric yang melihat Olivia sudah tidak seperti manusia lagi. Eric pun kembali menyerang Olivia, hingga membuat Olivia tewas seketika. Kemudian adegan berpindah ke Natalia yang sibuk mencari obat untuk David. Tiba-tiba Natalia mendengar rintihan Mia dari lantai bawah, sedang memohon belas kasihan. Natalia yang tidak tega pun membukakan pintu ruang bawah tanah itu, dan mencoba menghampiri Mia. Lalu Natalia yang kembali tersadar bahwa Mia masih dalam kondisi kerasukan. Natalia pun kembali berlari naik ke atas. Akan tetapi Natalia berhasil ditarik oleh Mia sehingga Natalia terjatuh ke dalam ruangan bawah tanah bersama Mia. Hingga pintu ruang bawah tanah kembali terkunci. Di bawah Natalia dikagetkan dengan Mia yang membelah lidahnya sendiri dengan menggunakan pisau. Dan Mia menciumi tangan Natalia dan menggigitnya. Eric yang mengetahui Natalia yang berada di ruangan bawah tanah. Ia bergegas menyelamatkan Natalia, dan membawa Natalia ke atas dan menutup pintu dan merantainya. Eric yang geram dengan semuanya lalu Eric membakar buku tersebut, dan beranggapan apabila buku itu dibakar maka iblis itu pun akan musnah. Akan tetapi prediksi Eric salah, ternyata buku itu tidak dapat dibakar. Kemudian adegan berpindah. Terlihat Natalia Yage merasakan hal aneh di tangannya yang digigit oleh Mia, dan luka itu pun seperti menjadi hidup dan menggerogoti tangan Natalia. Tanpa pikir panjang Natalia memotong tangannya dengan gergaji. Di tempat lain, David dan Eric yang sedang mempelajari buku dari isi buku tersebut, dan mencari tahu cara menghentikan kejadian itu. Mereka yang mengetahui berapa cara untuk menghentikannya, yang pertama harus menguburkan secara hidup-hidup, lalu dibakar dan dimutilasi. Kemudian mereka yang sudah menemukan caranya itu tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Natalia yang membawa senapan paku, dan menembakkan kepada Eric, dengan cara membabi buta. David pun langsung menghentikan Natalia. David yang sudah kecapean dan terkuras tenaganya tidak bisa menghentikan Natalia, dan membawa linggis dan menyerang Eric dengan linggis itu, sehingga membuat jari-jari tang Eric putus dan Eric pun pingsan, karena kepalanya yang dipukul menggunakan linggis oleh Natalia. David yang memegang senapan itu pun menembak tangan Natalia hingga terputus, dan Natalia pun tewas di dalam pangkuan David, yang tidak lain adalah kekasih David. Singkat cerita, terlihat David sedang menyiramkan bensin dan akan membakar rumah tersebut. Lalu pada saat David akan melempar korek api, terdengar suara Mia meminta ampun dan meminta tolong kepada David. Mengingat Mia adalah adik kesayangan David, akhirnya ia tidak tega untuk membakar Mia. Lalu David menghampiri Mia ke dalam ruang bawah tanah. Tiba-tiba Mia menyerang David dan ia terpental kemudian Mia menenggelamkan David ke dalam air. Saat David kehabisan nafas, Eric pun datang dan menyelamatkan David yang ternyata Eric masih hidup. Kemudian David menghantam Mia dari belakang dan Mia pun tidak sadarkan diri. Akan tetapi pisau yang di bawah Mia menancap ke tubuh Eric, dan mengakibatkan Eric tewas. Lalu David membawa tubuh Mia ke halaman rumah untuk di kuburan hidup-hidup. Dan menghilangkan kutukan itu. Setelah Mia di kuburan ternyata Mia hidup kembali dan luka-luka di tubuh Mia seketika hilang semua. Lalu mereka pun bergegas meninggalkan rumah tua itu. David yang masuk ke dalam rumah itu mencari kunci mobil namun tiba-tiba David dipukul oleh Eric yang sudah dirasuki oleh iblis tersebut. David yang sudah lemas dan tidak bertenaga, memilih untuk menyelamatkan adiknya, dengan cara menembakkan bensin yang berada di dalam rumah itu. Dan David tewas di dalam rumah itu bersama Eric. Lalu Mia yang tahu David ada di dalam rumah itu, Mia yang berteriak histeris karena mengetahui kakaknya berada di dalam rumah itu.
Kemudian keanehan kembali terjadi, tiba-tiba turun hujan darah di sekitar rumah itu, dan muncul iblis dari dalam tanah sehingga membuat Mia kaget, dan berlari masuk ke dalam mobil, akan tetapi iblis itu mengejar hingga ke dalam mobil. Lalu pada saat mobil akan dinyalakan, tiba-tiba kunci mobil terjatuh. Lalu Mia berlari menuju rumah dengan melewati lorong kecil. Lalu iblis itu menusukkan pisau itu ke dalam persembunyiannya Mia, dan mengenai tangan dan lutut Mia, akan tetapi Mia bisa keluar dari tempat persembunyiannya, dengan menerobos dinding kayu dan menenteng gergaji Sengso. Lalu Mia bersembunyi di bawah mobil yang diketahui oleh iblis tersebut. Kemudian Mia memotong kaki iblis tersebut dengan senso mesin. Akan tetapi pada saat Mia akan keluar dari bawah mobil tersebut, lalu iblis itu membalikan mobil tersebut dan mengakibatkan tangan Mia tergencet, lalu Mia menarik tangannya hingga putus. Setelah itu Mia mengambil gergaji itu dan memotong tubuh iblis itu menjadi dua, dan tenggelam masuk ke dalam tanah. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian-kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subrek, like, komen, dan bagikan.